saya Rahma Leili Zahra dengan NIM 3150230053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar Deep Learning berbasis KPC pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 MI fase C pada materi bab 4 Akhlakku. Latar belakang dibuatnya modul ajar. Modul ini disusun karena pembelajaran Akidah Akhlak tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga membentuk karakter. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang agar peserta didik tidak hanya mengetahui apa itu sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan adalah deep learning, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Identitas modul ini digunakan pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 MI fase C semester ganjil. Materi yang dipelajari adalah bab 4 Akhlakku dengan alokasi waktu 8 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda tetapi saling berkaitan, sehingga pada akhir pembelajaran peserta didik mampu menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi kesiapan peserta didik. Sebelum mempelajari materi ini, peserta didik sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai akhlak terpuji, namun kemampuan setiap peserta didik tentu berbeda-beda. Ada peserta didik yang lebih mudah memahami materi melalui gambar, ada yang lebih mudah melalui penjelasan guru, dan ada pula yang lebih memahami melalui praktek langsung. Oleh karena itu, guru perlu memberikan pembelajaran yang bervariasi agar seluruh peserta didik dapat belajar secara optimal. Capaian pembelajaran dalam modul ini adalah agar peserta didik mampu memahami konsep akhlak terpuji, menjelaskan manfaatnya, memberikan contoh, sekaligus dapat membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran tidak berhenti pada aspek kognitif saja, tetapi juga mencakup aspek sikap dan perilaku. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 4 pertemuan. Pada pertemuan pertama, peserta didik mempelajari sikap pemaaf. Pertemuan kedua mempelajari tanggung jawab. Pertemuan ketiga membahas sikap adil dan bijaksana. Sedangkan pertemuan keempat, peserta didik mempresentasikan hasil proyek sebagai bentuk penguatan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Pendekatan utama yang digunakan dalam modul ini adalah deep learning. Yang pertama yaitu mindful learning, yaitu peserta didik diajak memahami materi secara sadar melalui kegiatan mengamati, berpikir, dan merefleksikan pembelajaran. Yang kedua adalah meaningful, yaitu menghubungkan materi dengan pengalaman nyata peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sedangkan joyful learning diwujudkan melalui diskusi, permainan, presentasi, dan kegiatan proyek sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Model yang digunakan adalah discovery learning karena peserta didik didorong menemukan sendiri konsep melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, hingga menyimpulkan. Selain itu, modul ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga guru memberikan variasi materi, proses belajar maupun hasil karya sesuai kebutuhan peserta didik. Langkah pembelajaran pada setiap pertemuan, kegiatan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan inti, peserta didik mengamati, berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, kemudian melakukan refleksi. Kegiatan pembelajaran disusun secara bertahap agar peserta didik lebih aktif selama proses belajar. Asesmen pembelajaran menggunakan 3 jenis asesmen. Asesmen diagnostik dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi, diskusi, dan presentasi. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran melalui tes tertulis dan penilaian proyek. Kelebihan modul ajar ini, menurut saya kelebihan modul ini adalah pembelajaran lebih aktif karena peserta didik menjadi pusat pembelajaran, menanamkan karakter Islami, menggunakan pembelajaran deep learning, mengembangkan kreativitas, pembelajaran menyenangkan, serta melatih kerjasama.
Selain itu, materi ini tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu membentuk karakter Islami. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa modul ajar ini dirancang untuk membantu guru mempelajari pembelajaran agar pembelajaran akidah akhlak yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik, melalui pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Diharapkan peserta didik mampu membiasakan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.